Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurusma Amalia, NIM 2119061 dari kelompok 8 Bimbingan Konseling. Saya akan menjelaskan tentang sejarah konseling behavioral. Ini adalah materi pertama. Sejarah konseling behavioral itu bermula merupakan metode treatment untuk neurosis yang dikembangkan oleh Wolpe. Neurosis ini dijelaskan sebagai pembelajaran tingkah laku yang tidak adaptif dalam proses pembelajaran yang normal. Sejarah konseling ini bermula pada Ivan Sekharov pada tahun 1829 sampai 1905. Ivan Sekharov ini adalah bapak psikologi Rusia. Sekharov merupakan semua tingkah laku itu terdiri atas respon-respon kepada stimulasi dengan interaksi-interaksi dari rangsangan dan hambatan yang berproses pada bagian sentral dari pencairan refleks. Ciri utama dalam konseling behavioral itu diawali dari Krumberg pada tahun 1995. Ini adalah pemisahan dari konseling yang dipandang tradisional. Tanda-tandanya itu meliputi yang pertama ada proses pendidikan, yang kedua ada teknik tirakat secara individual, dan yang ketiga ada metode ilmiah. Proses pendidikan itu berpusat adalah membantu konseling untuk mempelajari tentang cara memecahkan masalah yang ada. Terus yang kedua yaitu teknik tirakat secara individual. Teknik konseling yang sama ini berpihak digunakan untuk membantu individual untuk memecahkan masalah. Berarti teknik yang kedua itu memecahkan masalah secara individual. Terus yang ketiga, metode ilmiah. Metode ilmiah ini untuk membimbing aktivitas konseling dan kuantitatif data dan contohnya. Mungkin itu materi yang pertama, dan materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi dengan NIM 2119058. Di sini saya akan membacakan judul yang kedua, yaitu tentang konsep dasar konseling behavioral. Jadi dalam pandangan behavioral itu sendiri, kepribadian manusia itu pada hakikatnya adalah perilaku. Perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang diterimanya. Untuk itu, memahami kepribadian individu tidak lain adalah perilakunya. Yang tampak dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perilaku merupakan bagian dari kepribadian manusia yang terbentuk oleh pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam pandangan behaviorisme, perilaku bermasalah dimaknai sebagai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perilaku yang salah penyesuaian terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Artinya bahwa perilaku individu itu meskipun secara sosial adalah tidak tepat dalam beberapa saat memperoleh ganjaran dari pihak tertentu. Nah, di sini ada ciri-ciri pendekatan behavioral. Nah, membahas konsep dasar tentang sesuatu teori atau pendekatan tidak akan lepas dari pembahasan tentang ciri-ciri atau karakteristik pendekatan tersebut dari beberapa pemikiran para ahli tentang ciri-ciri pendekatan behavioral, yaitu yang pertama, kebanyakan perilaku manusia dapat mempelajari dengan arena itu dapat dirubah. Perubahan khusus terhadap lingkungan individu yang
dapat membantu individu atau sekelompok individu dalam merubah perilaku-perilaku yang tidak relevan, sehingga prosedur-prosedur konseling berusaha membawa perubahan-perubahan yang relevan dalam perilaku konseling dengan merubah lingkungan. Prinsip yang nomor 3, prinsip-prinsip belajar sosial dapat digunakan untuk mengembangkan prosedur-prosedur konseling. Terus yang keempat, keefektifan konseling dan hasil konseling dinilai dari perubahan-perubahan dalam perilaku khusus konseli di luar dari layanan konseling yang diberikan. Yang nomor 5, prosedur konseling dapat secara khusus didesain untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah khusus. Tujuan dari konseling behavioral. Tujuan konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli yang diantaranya yaitu yang pertama, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif, dan yang ketiga, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai adjektif. Konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Dan yang keenam, penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Ya, itu saja. Lanjut pembahasan yang ketiga yang dibacakan oleh teman saya sendiri. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kemudian materi selanjutnya yaitu adalah proses pelaksanaan konseling behavioral. Jadi menurut Gibson dan Mitchell, proses pelaksanaan konseling behavioral itu ada 4. Yang pertama ada belajar emosi, kemudian belajar operan, ada belajar kognitif, dan ada belajar mencontoh. Kemudian langkah-langkah konseling behavioral sendiri itu meliputi yang pertama ada asesmen. Asesmen itu memberikan kesempatan pada klien untuk menyampaikan apa yang dialami secara jujur, sehingga kita sebagai konselor itu bisa menangkap dan memberikan konseling dengan mudah. Kemudian selanjutnya ada goal setting. Goal setting ini yaitu merumuskan masalah dalam konseling. Jadi setelah asesmen kita mengetahui apa yang disampaikan oleh klien, kemudian kita merumuskan masalah. Dan kemudian ada teknik implementation. Teknik implementation ini adalah suatu teknik yang dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku yang terjadi di dalam klien sendiri. Jadi terjadi perubahan perilaku yang tadinya buruk bisa menjadi lebih baik. Kemudian ada evaluation termination. Evaluation termination sendiri adalah menilai kegiatan yang dilakukan, apakah sudah berhasil atau belum dari pelaksanaan konseling yang kita lakukan tadi. Kemudian ada feedback. Feedback ini yaitu menganalisis kekurangan yang terjadi di dalam konseling, sehingga kita nantinya bisa memperbaiki konseling tadi agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu ada teknik dalam pendekatan konseling behavioral. Yang pertama yaitu menurut Latipun. Menurut Latipun, teknik yang digunakan dalam konseling behavioral itu yang pertama dari tingkah laku umum dari si klien ya. Yang pertama yaitu ada schedule penguatan. Schedule penguatan ini yaitu kita memberikan penguatan kepada klien. Agar klien ini klien ini bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Jadi kita juga di situ mengamati tingkah laku dari si klien. Kemudian ada shaping. Lalu ada
ekstinksi, yaitu teknik terapi yang berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku dari yang adaptif ini tidak berulang-ulang gitu. Kemudian ada teknik-teknik yang spesifik, ada desensitasi sistematik, kemudian ada latihan asertif, ada terapi aversi, pengondisian operan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.